Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Nur Islami, semester 3 PAI. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya, Psikologi Pendidikan. Baik, makalah saya yaitu yang berjudul Teori Belajar Behavioristik, Kognitif, dan Humanistik. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang diketus olehnya dan berdirinya 10 perubahan perilakuan sebagai hasil pengalaman. Belajar dalam pandang behavioristik, stigma merupakan sebuah jadilah Inggris perubahan yang dialami dalam bentuk perubahan kemampuannya untuk bertingkah laku dengan percaya harus sebagai hasil dari bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil direteksi di antara rangsang merespon. Semua aliran behavioristik timbul di Rusia, tetapi kemudian berkembang pula di Amerika dan merupakan aliran yang mempunyai pengaruh cukup lama. Yang kedua, mengerti teori belajar kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Jadilah di situ kamu sendiri. Teori di saya jadilah belajar berarti sekedar saya hubungan antara rangsang dan tanggapan. Belajar melibatkan proses berpikir. Yang ketiga, mengerti teori belajar manusiatik. Psikologi humanistik saya pahami tingkah laku individual laku bukan dari pengamat. Saya tidak tahu. Menekan daripada adalah saya dan proses jadilah. Yang ketiga, titik teori belajar atau tingkah berlari psikologi belajar. Titik belajar behavioristik, belajar dalam hubungan semua stimulus pikiran, perasaan, gerak, dan respon. Apabila kembali saya hasil efek yang memuaskan hubungan semua lurus kembali, respon semakin kuat dan sebaiknya perubahan perilaku boleh menjadi wujud. Faktor penting yang mempengaruhi belajar adalah pertanyaan, dan itu atau dia hukum pengaruh atau hukum Matier. Teori belajar yang mengarah pada sembilan praktik pernah melakukan ikan sedalam suhu untar saya lakukan yang hendak mengajar respon yang diharapkan dan kapat harus memberikan hadiah atau penguat. Ia menunjukkan satu ikatan
Respon yang terjadi dalam matematika menyalahi tetap dari tipe kalian. Sarangan memberikan telah ia dari guru membentuk antara beberapa dan tanggapan. Tokoh teori belajar humanistik A. Arthur Combs. Tokoh ini menjelaskan bagaimana persepsi ahli-ahli psikologi dalam memandang tingkah laku. Untuk mengerti tingkah laku manusia, yang penting adalah mengerti bagaimana dunia ini dilihat dari sudut pandangnya. Untuk mengerti orang lain, yang penting adalah melihat dunia sebagai yang dilihat, dan untuk penentu bagaimana orang berpikir merasa tentang dia atau tentang dunianya. Yang B. Maslow. Tokoh ini berpendapat bahwa ada kebutuhan manusia, kebutuhan bukti tingkah yang rendah, yaitu tingkah untuk bisa mempertahankan hidup dan seseorang pria, dan ini adalah kebutuhannya teman. Yang C. Rogers. Melalui freedom mempelajari dan freedom learner atau pendidikan sebaiknya mencoba membuat pelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori belajar. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Sebuah kelebihan teori belajar behavioristik. 1. Saya membiasakan untuk menjadi tidak peka pada situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, metode behavioristik saya sangat cocok untuk memperoleh kemampuan, membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur seperti kecepatan, spontani sebagai bentuk refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Terus yang kedua, kamu tidak larangan saya memberi belajar mandiri jika kesulitan bersangkutan. Yang ketiga, teori ini saya lihat saya membutuhkan. Setiap orang dewasa kekurangan harus biasakan suka meniru dan senang dengan membentuk-bentuk penghargaan pribadi atau pujian. Untuk sebuah guru dalam aliran teori behavioristik, pendidikan orang pria domina raksasa pembelajaran tugasnya bergerak pengetahuan ke orang yang belajar dengan cara memberikan rangsangan, penghargaan, atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, guru menyampaikan bahan pelajaran melalui ceramah dan larangan yang tergantung pada tugas guru dalam proses pembelajaran adalah 1. Menentukan tujuan, menentukan pelajaran, mengkaji materi pelajaran, menu materi dengan informasi. Kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih tekanan pada teori kognitif yang memiliki pada setiap individu. Yang kedua, pada saya pembelajaran kognitif perlu memberikan dasar standar belajar kan untuk pengajuan diserahkan peserta didik, dan pendidikan perlu memantaukan
dan menjelaskan dari jalur pengembangan hanya telah diberikan. Penerapan teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pembelajaran. 1. Penetapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Yang ketiga, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Yang kedua, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Ada sejumlah cara untuk menggunakan model belajar kognitif dalam kelas. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya, terutama yang menyangkut rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan memusatkan perhatian untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Yang ketiga, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Implikasi pengajaran dari sudut pandang Rogers, yaitu tidak begitu memperhatikan metodologi pengajaran, nilai dari perencanaan kurikulum, keahlian ilmiah guru, atau penggunaan teknologi tidak sepenting dalam memudahkan belajar, seperti respon, perasaan siswa, atau mutu dari interaksi antara siswa dan guru. Pengajaran dalam psikologi humanistik meliputi pendidikan setara, pendidikan terbuka, aplikasi teori behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama, aplikasi teori behavioristik dalam PAI. Teori behavioristik ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk membutuhkan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Yang kedua, aplikasi teori kognitif dan PAI. Teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumbuh pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai digunakan dalam mata pelajaran fikih, Al-Quran, dan hadis, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa teori ini dapat digunakan setiap bidang pengetahuan apapun. Yang ketiga, aplikasi teori humanistik dalam PAI. Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Seseorang akan mendapat belajar dengan baik apabila mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang. Teori belajar humanistik dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak, terus akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Contohnya, pembelajaran kooperatif dari teori humanistik ini adalah mengemas materi pembelajaran akhlak, fikih, hadis, tauhid, dan strategi pembelajaran jigsaw. Kesimpulannya, ada 3 teori belajar. Ada teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Yang kedua, teori kognitif. Teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak, akan sangat membantu para pendidik dalam memahami
arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.